الحمد لله طهر قلوب أولياء النجاس غيره ونوره بنور معرفته أبدا أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ilmu itu ada dua, ilmu ilahi dan ilmu alam. Ilmu ilahi, ilmu ma'ad, ilmu alam, ilmu ma'ash. Ilmu ilahi, ilmu alladhi yuwassiluka ilal ma'lum. Ilmu yang mengantarkan kita kepada Allah. Ma yadulluka 'ala Allah. Wa ab'adaka 'anil hawa, dan menjauhkan kamu daripada hawa. Sedangkan ilmu alam, ilmu ma'ash, ma yadulluka 'alal asya'. Ilmu yang mengantarkan kamu kepada makhluk, kepada benda-benda. Melihat segala-galanya bersumber dari kudratullah. Kemudian kudratullah Allah letakkan di dalam amal. Melihat kekuatan amal yang bisa menarik kudratullah itu hidayah. Itulah ilmu ilahi, itulah ilmu ma'ad. Sedangkan melihat kekuatan di dalam materi, bekerja keras untuk mengumpulkan materi, itu hawa. Dan itu menyesatkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Allah. Apa itu ma'ad, apa itu ma'ash? Ilmu ma'ash, ilmu yang dengannya kamu berusaha menyelesaikan masalah kamu dan menunaikan hajat kamu dengan benda-benda dan materi dunia ini. Tidak ada kamus akhirat. Muncul lapar dunia, bagaimana hilang? Muncul rasa panas di dunia, bagaimana hilang? Tidak ada fikir lapar dan panas di akhirat. Sedangkan ilmu ma'ad, dan ilmu yang dengannya masalah akhirat kamu selesai. Hajat kamu di akhirat terpenuhi. Tapi begitu kekuatan di dalam ilmu ini, tatkala akhirat kamu terbentuk, maka dunia kamu pun dimudahkan oleh Allah. Ujung-ujungnya wal akibatu lil muttaqin. Tanam padi rumput itu. Man kana yuridul hasal akhirah nazid lahu fi hasi. Jadi ditambah, bukan saja kebun akhirat selesai, kebun dunia pun selesai. Tapi pemahaman ini hampir hilang bagi orang yang menuntut ilmu agama. Secara umum, umat sulit memasukkan anaknya untuk belajar agama. Tetapi umat secara umum memasukkan anaknya belajar materi, belajar ilmu alam, karena yakin dengan itu masalah dunianya selesai. Gak peduli amalannya. Terus yang masuk dalam belajar ilmu agama dengan tanpa keyakinan, ikut-ikutan. Allah. Sehingga orang yang belajar ilmu agama mustaghnuna ila sahibil amwal, ila sahibid dunya. Sehingga yang terjadi, orang yang belajar ilmu ilahi, dia bergantung kepada orang-orang yang belajar ilmu alam. Di Sabah kemarin, kami menterjemah Mufti Aslam dari Bangalore. Bila tatkala membawa riwayat anna talibal ilma anal malaikah
la tad'u ajnihataha li talabil ilmi ridam bima talaba atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwa malaikat-malaikat akan menebarkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu ilahi, ilmu yang mengantar kita kepada Allah. Allah tidak pernah memandang dunia ini setelah diciptakan dengan pandangan rahmah. Dan di dunia ini tidak senilai dengan sayap nyamuk di sisi Allah. Yang dipandang oleh Allah adalah ahkamat, awamir. Nah, ilmu ilahi, ilmu agama, ilmu yang menunjukkan kita kepada amal. Karena amal itulah yang dipandang oleh Allah. Amal itulah yang menjadi wasilah kita kepada Allah. Orang dekat dengan Allah itu dengan amal, bukan dengan materi. Jadi orang yang belajar keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu ilahi, untuk mencari ilmu akhirat, untuk mencari ilmu amal. Penyelesaian masalahnya dengan amal. Untuk membangun akhiratnya. Dan akhirat terbangun dengan amal. Selesai masalah dengan amal. Yauma la yanfa' mal wala banun. Hari di mana harta dan anak tidak bisa memberikan manfaat. Benda-benda dan materi tidak bisa memberikan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang memberi manfaat adalah selama di dunia hatinya bersih daripada kesan-kesan materi tadi. Ketergantungan kepada materi tadi. Membesarkan materi, hatinya kosong dari itu. Jadi malaikat menebarkan sayapnya ridon bima talaba. Suka. Malaikat senang dengan apa yang dibuat oleh orang yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu ilahi. Kenapa malaikat ridho? Karena di situ ridhonya Allah. Karena Allah Ta'ala telah melantik manusia sebagai khalifahnya, yaitu memakmurkan dunia ini dengan amal. Tapi kalau manusia tidak memakmurkan dunia ini dengan amal, tapi dengan materi, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Sehingga malaikat yang awalnya protes atau bertanya kepada Allah, kenapa manusia dijadikan khalifah? Bukan kami. Maka ternyata ilmu Allah maha luas, sudah mengetahui sebelum terjadi, memang layak manusia menjadi khalifahnya. Nah, manusia tidak akan bisa jadi khalifah Allah kecuali memakmurkan kehidupan di dunia dengan amal. Nah, amal tidak mungkin wujud tanpa ada ilmu. Nah, Mufti Aslam beliau mengatakan Hamara hadrat yuk kahata, para masyayikh kita menafsirkan hadis ini. Kenapa sampai malaikat mau melepaskan sayapnya, menebarkan sayapnya diinjak oleh para penuntut ilmu? Kata masyayikh, malaikat adalah makhluk Allah yang diserahkan nizam gaib. Berarti apa dalam kesimpulan hadis ini? Maknanya orang yang mencari ilmu agama untuk diamalkan loh. Bukan mencari ilmu agama untuk dapat ijazah. Bukan cari ilmu agama untuk dapat bisyarah. Bukan mencari ilmu agama supaya dicium tangan. Supaya dipanggil ustaz. Orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu agama untuk diamalkan, maka Allah akan tundukkan nizam yang gaib para malaikatnya kepada mereka. Menyelesaikan masalah mereka, membantu urusan mereka. Ajib ini tafsir. Dan itu muwafaqah bisyar'i. Cocok dengan syariat kita. Asalkan diamalkan. Nah, ini Maulana dapat wirid dari Kiai Mufassir, dan ini Hamzah minta sama Maulana bagaimana bisa mengamalkan ilmu. Ini cerita Kiai Mufassir, Maulana dengar sempat jumpa Nabi Khidir. Dan salah satu alamat kewalian seseorang kalau dia sudah jumpa Nabi Khidir. Salah satu. Waktu saya tanya, jam 2 malam, 3 malam di kamar. Enggak di ruang tamunya. Sampai pijit-pijit. Abu ya, kami dengar di luar Abu ya jumpa Nabi Khidir ya. Beliau senyum, tidak menjawab. Tapi beliau bercerita.
Dulu saya pernah ceritakan ini, saya ulang lagi. Beliau bercerita kalau beliau sedang berzikir, datang iblis atau datang setan. Ah, kau punya zikir itu kalah sama saya. Maka saya bilang, manusia lebih mulia daripada kamu. Tidak ada dalilnya setan lebih mulia daripada manusia. Kamu kalah dengan izin Allah. Maka setan tantang. Saya lupa apakah Abu yang tantang atau setan yang tantang. Tantang berzikir. 6 hari 6 malam tidak makan tidak tidur. Saya langsung dengar dari beliau. Akhirnya setan terbakar. Lari. Kemudian muncul orang berbaju hijau. Tidak salah kalimat ini. Yaitu Khidir. Tapi beliau tidak mengatakan Khidir. Muncul seseorang. Apakah ada kalimat berbaju hijau atau tidak, saya syak, saya ragu. Muncul seseorang bertanya sama saya, maukah saya angkat kamu dengan izin Allah di tempat yang tertinggi? Kata saya tidak. Apa yang kamu minta? Abu yang Mufassir bilang, ajari saya doa yang dengan doa itu saya bisa mengamalkan ilmu saya. Ajib. Nah, kitab Tanbihul Muqtarrin, saya dapat riwayat bahwa dari temannya Abuya yang muridnya Kiai Dimyati, bahwa Abuya Mufassir belajar kitab Tanbihul Muqtarrin dari Kiai Dimyati jam 2 malam. Saya dengar itu langsung saya cari di Tanah Abang, toko buku Tanbihul Muqtarrin, saya dapat. Terus saya bawa ke sini. Insyaallah mungkin tahun ini kita akan kembali belajar. Dan saya minta ijazah dari beliau. Dan ternyata memang amalan-amalan beliau, nasihat beliau, saya lihat banyak sekali riwayat itu diambil dari Tanbihul Muqtarrin. Peringatan bagi orang-orang yang tertipu dengan dunia ini. Pertama, baca istighfar 700 kali. Baca istighfar 700 kali. Setelah itu doa, Rabbi la tumkitni min qaulin bila amalin 70 kali. Rabbi la tumkitni min qaulin bila amalin. Ya Allah, wahai Tuhanku, jangan kau murka denganku. Jangan kau ceburkan aku dalam satu kemurkaan di mana saya banyak berbicara, saya berbicara tanpa amal. Kemudian setelah itu berdoa, Allah ma'allimni ma yanfa'uni, itu ajarkanlah kepada saya ilmu yang memberi manfaat kepada saya. Wanfa'ni, dan manfaatkan saya bima 'allamtani, apa-apa yang telah kau ajarkan kepada saya, wazidni ilma. Allah ma'allimni ma yanfa'uni, wanfa'ni bima 'allamtani, wazidni ilma. Walil ham ala kulli hal, walillahil ham ala kulli hal. Rabbi la tumkitni min qaulin bila amalin. 70 kali. Kemudian Allah ma'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wazidni ilma walil ham ala kulli hal. Satu contoh dalam Al-Quran, bagaimana ilmu kitab suci ini kekuatannya menundukkan alam ini. Untuk itu kita harus ridho dengan ketetapan ini, syukuri nikmat ini, dan tanda mensyukuri kita dalami, nggak pernah kosong dari baca buku. Saya nasihati diri saya dan semua santri-santri saya dan ustadz-ustadz, jangan ada hari kosong tanpa buka buku. Jangan kita udah selesai belajar, buku taruh di lemari jadi makanan tikus. Kita belum alim kita. Tidak ada ya, orang mengatakan saya sudah alim. Tidak ada itu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang berilmu ada lagi ilmunya. Jadi kita terus mendalami, terus membaca, terus merasa kurang. Buka terus.
dan terus bertanya, jangan diam-diam. Jadi setiap saat kita berpegang teguh dengan sunnah, setiap saat kita terus mencari sunnah itu, mencari ilmu itu. Wa innal mu'min lam yashba' minal khairi wa fi minal ilmi hatta muntahahul jannah. Orang beriman itu enggak akan pernah merasa puas dengan ilmu, dengan kebaikan sampai dia masuk surga. Nah, ada sesuatu yang kita tidak tahu, catat, tanya sama yang tahu. Ada sesuatu yang kita dapat dari orang yang tahu, catat, dihafal, diamalkan, didakwakan. Begitu terus. Jadi kisah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ingin tahta Ratu Balkis itu, sebelum Ratu Balkis datang, Nabi Sulaiman ingin tahtanya itu datang duluan. Ya ayyuhal mala' ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ya'tuni muslimin. Hei peserta-peserta majlisku, siapa yang bisa membawa arsnya atau singgasananya Balkis sebelum dia datang masuk Islam di sini? Pertama jin yang berkata, qala ifritu minal jinni ana atikum bihi atau ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan bawa itu tahta sebelum kau berdiri di tempatmu. Nabi Sulaiman diam. Tapi hal dia mengatakan, terlalu lama itu. Nah, saya belum ada keinginan berdiri dari majelisku. Ya kan? Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitabi. Nah, setelah itu berbicara orang yang dikasih dengan ilmu kitab. Ilmu kitab terdahulu nih, bukan ilmu Al-Quran. Kan dia orang zaman dulu. Berkata orang yang dikasih oleh Allah ilmu kitab. Ana atika bihi qabla an tarudda tafaq. Saya akan bawa itu tahta sebelum mata kamu berkedip. Qabla ayyartadda tafaq. Itu baru ngomong begitu, tahta Ratu Balkis itu sudah ada di depan matanya. Bayangkan. Falamma ra'a mustaqarran, tatkala Nabi SAW melihat di depan mata dia, qala hadza min fadli rabbi. Ini juga sifat orang yang berilmu. Tidak menisbahkan hasil kepada diri. Nah, kalau orang berilmu seperti itu namanya Asif bin Barha. Siapa namanya? Asif. Asif bin Barha. Kalau Asif begitu kekuatan ilmunya, bagaimana Nabi Sulaiman? Nah, Nabi Sulaiman bilang, hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhan. Jadi jangan sedikit pun kita nisbahkan sesuatu keberhasilan itu kepada ilmu kita. Tanda ilmu kita itu bermanfaat, tanda salat kita diterima, liman tawadhu'a li azamati. Selalu merendah diri depan keagungan Allah. Nah, hadirin dan para santri sekalian, lihat cerita ini. Jin Ifrit pun kalah. Nah, kalian di pondok ini, saya dan para asatidzah di sini, kita belajar bersama-sama. Terus mencari ilmu ilahi, ilmu alam, ilmu agama, ilmu tentang amal. Amal, setiap waktu ada amalannya. Setiap waktu ada amal. Dan setiap amal ada waktunya. Jangan terlewatkan waktu tanpa amal. Dan amal yang dibuat harus cara Nabi, zahir dan batin. Kita belajar zahirnya amal, masail. Batinnya amal, ini Allah berikan kepada para ulama-ulama tasawuf. Kaifiat batin. Dan amalannya adalah perbanyak wirid. Kurangi makan, kurangi tidur, kurangi bergaul, uzlah, muraqabah, riyadhah. Ini semua ini perlu kita amalkan pelan-pelan di bawah bimbingan mursyid-mursyid yang soleh, yang makbul indallah. Kalau enggak sampai kita kepada Allah. Dan doa di tengah-tengah perjalanan kita menuju Allah, ini doa. Allahumma awsilni
ila man yuwasiluni ilaik. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ajib para ulama membuka subhanallah. Tatabba' al-umur. Didapati ternyata Asyib bin Barkha ini dia membawa atau dia membaca wirid untuk mendatangkan tahta Ratu Balqis itu dengan wirid ini. Ya Hayyu ya Qayyum 3 kali. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Ilahu wahidah, ya ilahana ilaha kulli syai', ya ilahana ilaha kulli syai', ilahu wahidah, la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya ilahana ilaha kulli syai', ilaha wahida, la ilaha illa anta. Maka dikatakan oleh para ulama-ulama kita, ilmu didapati dengan ta'allum, majelis ulama kita dapat ilmu. Tapi kasyaf kita dapati dengan wirid. Kasyaf, laduni kita dapati dengan wirid. Dan keberkahan kita dapati dengan khidmat para ulama. Khidmat dengan ulama dapat keberkahan ilmu. Paham itu baik-baik. Gak cukup kita ta'lim dalam majelis. Harus jaga wirid-wirid kita. Istiqomah. Jangan tinggalkan wirid. Karena warid datang dengan wirid. Gak ada wirid, gak ada warid. Sallallahu ala khairati sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wasallam. Zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, la tumkitni rabbi la tumkitni min qawlin bila amalin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walil ham ala kulli hal. Allahumma ya arhamar rahimin taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.